Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan diskusi kita atau pembacaan materi kita pada minggu lalu. Akad musyarakah dan contohnya itu adalah salah satu materi yang saya dapatkan. Apa itu musyarakah? Musyarakah itu dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bisnis, akad musyarakah bertujuan untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. Di sini ada beberapa rukun-rukun dan syarat musyarakah yang harus diterapkan dan dijalankan. Yang pertama itu ada akad, yang kedua ada proyek atau usaha, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kesepakatan, yang kelima ada nisbah dan bagi hasil. Dalam akad musyarakah ini pembiayaan relatif tinggi, resiko pembiayaan relatif tinggi. Yang pertama yaitu resikonya nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak usaha. Yang kedua, nasabah sering lalai dalam usahanya dan melakukan kesalahan guna kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, penyembunyian dalam keuntungan. Yang keempat, jika dalam pertanian itu biasanya terdapat gagal panen yang disebabkan oleh hama dan lain-lain. Di sini ada beberapa jenis musyarakah atau syirkah. Yang pertama yaitu ada syirkah al-inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Contohnya, ini adalah salah satu contoh akad syirkah al-inan. Si A mempunyai uang tunai 200 juta. Lalu si B mempunyai lahan kosong 2 hektar. Kemudian dengan lahan 200 hektar ini menyamai uang tunai yang dimiliki oleh si A. Lalu bersepakat untuk membuat usaha dan keuntungan dibagi bersama. Sedangkan akad syirkah mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, dan setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan ikut berpartisipasi dalam kerja. Dengan begitu, setiap pihak membagikan keuntungan dan kerugian dibagi rata. Contohnya, si A memberi modal kepada B dan C. B dan C ini adalah insinyur teknik yang sebelumnya sepakat untuk kontribusi modal. Lalu B dan C juga sepakat untuk menambah modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan. Lalu ada akad syirkah amal. Amal adalah kontrak kerjasama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Contohnya, kerjasama antara dua arsitek untuk mengerjakan proyek pembangunan. Yang keempat adalah syirkah wujuh, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan wibawa yang baik serta ahli dalam bidang bisnis. Contohnya, membeli barang secara kredit lalu menjualnya secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Di sini ada garis besar yaitu untuk contoh akad musyarakah atau bagi hasil. Contohnya, si A telah menjalankan usaha restoran dengan modal 100 juta rupiah. Untuk memperbesar usahanya, si A sepakat melakukan kerjasama dengan BMT dengan mendapat dana tambahan sebesar 100 juta rupiah. Nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelolaan dan 25% untuk BMT. Pada bulan pertama, usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih 5 juta, maka bagi hasilnya untuk si A yaitu 3.750.000 rupiah dan untuk B adalah 1.250.000 rupiah. Sedangkan bulan selanjutnya itu disesuaikan dengan keuntungan yang berjalan. Itu tadi sedikit
garis besar dari akad musyarakah dan syirkah. Saya akhiri briefing kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.